mengapa kekuatan blockchain justru menjadi kelemahan bisnis. Mari kita bedah secara mendalam. Pernah nggak sih Anda merhatiin ada paradoks aneh soal blockchain? Di satu sisi, kita dengar terus ya, katanya teknologi ini potensinya strategis banget, bisa mengubah dunia. Tapi kok di sisi lain, kalau kita lihat kenyataannya, kayaknya lebih sering dengar cerita proyek yang gagal total atau nggak pernah benar-benar lepas landas gitu ya. Kenapa bisa gitu sih? Hari ini kita coba cari jawabannya bareng-bareng. Kita punya satu sumber yang menarik banget buat Anda. Sebuah tinjauan literatur sistematis. Judulnya, When Value Becomes Constraint. Blockchain as a Catalyst for Business Model Viability and Failure. Nah, para peneliti ini nggak cuma lihat 1-2 kasus, tapi mereka nyisir ribuan artikel dan menganalisis 122 studi akademis paling relevan buat nemuin polanya. Jadi, misi kita sekarang adalah membongkar sifat ganda dari fitur-fitur inti blockchain. Bisa jadi, kendala terbesarnya. Kita akan lihat gimana ini mempengaruhi model bisnis dari sebelum adopsi sampai setelahnya. Oke, mari kita bedah ini. Nah, yang menarik dari sumber ini, dia tuh memetakan gimana blockchain menciptakan nilai ke dalam 3 dimensi besar. Jadi ini bukan cuma soal efisiensi atau potong biaya loh, tapi soal mengubah cara bisnis beroperasi secara fundamental. Ini tentang logika baru dalam berbisnis, gitu. Oke, 3 dimensi ya. Kita mulai dari yang pertama. Penciptaan nilai terdesentralisasi. Maksudnya apa tuh? Kok kedengarannya agak rumit ya? Sebenarnya konsepnya cukup lurus kok. Ini fondasinya. Kita bisa pecah jadi 3 hal utama. Yang pertama ada efikasi otomasi smart contract. Smart contract, oke. Gampangnya gini, bayangin sebuah perjanjian digital yang bisa mengeksekusi dirinya sendiri secara otomatis tanpa perantara pas syarat-syarat tertentu terpenuhi. Oke, kasih contoh dong biar lebih kebayang. Misalnya, klaim asuransi, ada data sensor dari mobil Anda yang masuk ke blockchain dan nunjukin terjadi kecelakaan. Nah, smart contract itu bisa langsung verifikasi data itu dan nyairin dana klaim ke rekening Anda dalam hitungan menit. Nggak perlu proses manual yang berhari-hari. Wah, itu kedengarannya kayak mimpi ya buat konsumen. Tapi di sisi lain, bukannya itu juga ngilangin faktor manusia? Gimana kalau ada kasus yang unik, yang butuh kebijaksanaan, bukan sekedar eksekusi kode yang kaku gitu? Pertanyaan yang bagus sekali, dan itu langsung nyenggol salah satu ketegangan inti yang akan kita bahas nanti, kekakuan versus efisiensi. Tapi sebelum ke sana, pilar kedua dari penciptaan nilai itu integritas data terdistribusi. Oke. Jadi data itu nggak disimpan di satu server pusat milik satu perusahaan, melainkan dicatat di banyak tempat, nggak bisa diubah seenaknya, dan bisa diverifikasi semua pihak yang punya wewenang. Jadi kepercayaannya itu indah ya? Dari yang tadinya ke satu institusi, sekarang jadi ke algoritmanya, ke sistemnya itu sendiri. Tepat. Kepercayaan pada sistem, bukan pada satu entitas. Ini krusial banget buat industri kayak rantai pasok makanan organik atau katakanlah rekam medis. Nah, yang ketiga, ini yang paling mengubah permainan, yaitu ko-kreasi ekosistem. Blockchain memungkinkan berbagai perusahaan, bahkan yang saling kompetisi, buat kolaborasi dengan aman. Mereka bisa bagi data, sumber daya, bahkan resiko buat menciptakan nilai yang nggak mungkin dicapai sendirian. Saing ini kedengarannya luar biasa, tapi juga sedikit utopis, nggak sih? Ujung-ujungnya kan perusahaan harus cari untung. Gimana visi besar ini bisa diterjemahin jadi pemasukan yang nyata di laporan keuangan? Nah, dari sinilah muncul model-model bisnis yang tadinya nggak kepikiran. Ini masuk dimensi kedua, penangkapan nilai digital. Yang paling terkenal tentu saja monetisasi aset digital lewat tokenisasi. Tokenisasi. Aset nyata kayak properti atau karya seni bisa dipecah jadi token-token digital yang bisa diperdagangkan. Ini membuka konsep kepemilikan fraksional. Contoh paling heboh ya jelas NFT. Oke, NFT kita semua tahu lah ya, tapi pasti ada yang lebih dari itu kan? Tentu. Lalu muncul model pendapatan yang baru, karena nggak ada perantara yang ngambil potongan besar, model seperti micropayment, jadi bayaran yang kecil banget per artikel yang dibaca atau per lagu yang didengar, itu jadi sangat mungkin. Ini juga memungkinkan pembagian pendapatan yang lebih adil. Oh, jadi ini bisa jadi solusi buat para kreator konten yang selama ini ngerasa potongannya gede banget dari platform-platform raksasa itu ya? Betul sekali.
Mereka bisa dapat kompensasi yang lebih proporsional. Dan terakhir, ini memungkinkan model pendanaan inovatif seperti ICO, Initial Coin Offerings. Proyek bisa dapat pendanaan langsung dari komunitas global tanpa lewat jalur modal ventura tradisional yang kita tahu rumit dan penuh sekat. Oke, dari sisi bisnisnya kelihatan keren. Tapi buat kita sebagai pengguna biasa nih, apa untungnya? Kenapa saya harus peduli dan pindah ke layanan berbasis blockchain? Ini masuk ke dimensi ketiga ya, proposisi nilainya. Tepat. Inti dari proposisi nilainya buat pengguna adalah kepercayaan dan keamanan terdesentralisasi. Kepercayaan Anda nggak lagi bergantung pada reputasi satu merek, tapi pada kekuatan teknologinya yang transparan dan sulit dimanipulasi. Ini berharga banget di sektor yang punya isu kepercayaan, kayak keuangan atau bahkan pemilu. Selain kepercayaan, apa lagi? Tentu saja, kelincahan dan efisiensi operasional. Proses yang lebih ramping dan otomatis artinya layanan lebih cepat dan biaya lebih murah buat Anda sebagai konsumen. Dan yang terakhir, ada potensi dampak sosial dan keberlanjutan. Misalnya, dengan melacak rantai pasok, Anda bisa benar-benar yakin kalau kopi yang Anda minum itu berasal dari petani yang dibayar adil. Tapi, selalu ada tapinya kan? Selalu, dan di sini tapinya besar. Ada satu catatan penting soal konsumsi energinya yang sangat besar pada beberapa jenis blockchain. Nah, ini dia. Soal energi ini, kan sering banget jadi dosanya blockchain. Kita simpan dulu ya poin itu. Karena kayaknya ini bakal jadi kunci di pembahasan selanjutnya. Oke, setelah dengar semua janjinya, kedengarannya blockchain ini kayak solusi buat semua masalah. Tapi, disinilah ceritanya jadi rumit. Studi ini nunjukin bahwa semua fitur hebat yang baru kita bahas, itu ternyata pedang bermata dua. Kekuatan terbesarnya, pada saat yang sama, justru jadi kelemahan terbesarnya. Tepat sekali. Sumber ini nyebutnya sebagai karakter teknologi yang penuh ketegangan. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, kekekalan, immutability. Nilainya jelas, data nggak bisa diubah, jadi sangat terpercaya. Tantangannya, prinsip sampah masuk, sampah keluar, atau garbage in, garbage out. Maksudnya gimana tuh? Kalau data yang salah, nggak akurat, atau berkualitas rendah, terlanjur masuk ke dalam blockchain, data itu bakal ada di sana selamanya, dan hampir mustahil diperbaiki. Ini justru bisa merusak kepercayaan yang seharusnya dibangun. Wah, jadi kayak tato digital ya. Kalau salah tulis, ya udah, nempel selamanya dan dilihat semua orang. Repot urusannya. Analogi yang sangat pas. Lalu yang kedua, transparansi. Nilainya, akuntabilitas jadi lebih tinggi karena semua pihak bisa lihat transaksi. Tantangannya, ini bisa jadi mimpi buruk buat privasi. Jelas. Nggak semua data komersial itu boleh dibuka. Ini seringkali bertentangan langsung sama regulasi perlindungan data kayak GDPR di Eropa. Ya juga ya. Saya juga nggak mau semua orang bisa lihat saya beli apa dan berapa jumlahnya. Terus, yang paling sering disebut-sebut, desentralisasi. Ini kan jantungnya blockchain. Benar. Nilainya adalah kita nggak butuh otoritas pusat. Nggak ada satu entitas yang ngontrol segalanya. Tantangannya, koordinasi jadi sangat rumit, lambat, dan mahal. Coba bayangin mencoba ngerancang sebuah mobil oleh sebuah komite yang terdiri dari ribuan orang tanpa ada pemimpin proyek. Semua orang punya suara, tapi hasilnya bisa jadi mobilnya nggak akan pernah selesai dibuat. Tunggu, ini menarik. Jadi masalahnya bukan cuma di kode ya, tapi lebih ke bagaimana ngatur manusianya. Ya, siapa yang bikin aturan main kalau nggak ada bosnya? Persis. Anda nangkep poin krusialnya. Dan yang lebih penting, siapa yang bertanggung jawab kalau terjadi masalah? Kalau nggak ada pusat, nggak ada juga pusat pertanggungjawaban. Ini dilema besar. Lanjut, disintermediasi. Nilainya, biaya jadi lebih rendah karena kita motong perantara kayak bank atau notaris. Tantangannya, perlawanan sengit dari para perantara itu sendiri. Bisnisnya yang sudah mapan hilang gitu aja, mereka pasti akan melawan. Tentu saja. Selanjutnya, soal keamanan. Nilainya dari kriptografi yang sangat kuat, bikin dia tahan penipuan. Tantangannya, sistemnya tetap rentan di titik lain. Ada resiko kebocoran privasi, serangan siber, dan yang paling sering terjadi, kesalahan pengguna atau tata kelola yang buruk. Jadi teknologinya mungkin aman, tapi kitanya sebagai manusia yang bisa ceroboh, kunci hilang, salah kirim, kena tipu. Betul, kriptografinya mungkin aman, tapi manusianya nggak selalu. Dan terakhir, kembali ke isu dampak lingkungan. Nilainya, blockchain bisa lacak praktik berkelanjutan. Tantangannya,
Ya, seperti yang kita singgung tadi, konsumsi energi yang sangat tinggi dari mekanisme seperti proof of work yang dipakai Bitcoin. Nah kan, balik lagi ke soal energi ini. Ironis banget ya, teknologi yang bisa dipakai buat lacak produk ramah lingkungan, tapi prosesnya sendiri boros energi. Sebuah ironi yang tajam dan menjadi masalah reputasi yang sangat serius. Oke, jadi semua ketegangan ini bukan cuma teori di atas kertas. Ini jadi tantangan nyata bagi perusahaan. Gimana ini termanifestasi di lapangan? Studi ini kan membaginya jadi 2 fase ya, sebelum dan sesudah adopsi. Betul. Sebelum sebuah perusahaan mutusin buat terjun, mereka biasanya ngadepin 4 rintangan besar. Yang pertama adalah kompleksitas teknis. Mengintegrasikan teknologi baru ini sama sistem lama yang udah ada itu luar biasa sulit. Belum ada standar baku, jadi kayak membangun di atas tanah yang terus bergerak. Dan yang kedua pasti soal biaya dan orang kan? Tepat. Itu kesiapan organisasi. Biaya awal implementasi bisa tinggi banget. Seringkali ada penolakan terhadap perubahan dari internal perusahaan. Dan yang paling krusial, seringkali kasus penggunaannya itu belum jelas. Manfaatnya masih abstrak, sementara biaya dan risikonya sangat nyata. Jadi banyak masalah internal dulu ya, bahkan sebelum berhadapan sama dunia luar. Benar. Setelah masalah internal, baru ada resistensi ekosistem. Para pemain lama di industri bakal melawan. Dan di sisi lain, calon pengguna atau mitra bisnis masih ragu-ragu karena teknologinya belum terbukti. Terakhir, ada tembok besar bernama kepatuhan regulasi. Kerangka hukum yang belum jelas di banyak negara menciptakan ketidakpastian yang sangat besar. Anggaplah semua rintangan awal yang berat itu berhasil dilewati. Udah investasi besar, sistemnya jalan, apa setelah itu hidup jadi indah dan semua masalah selesai? Justru disitulah tantangan baru yang seringkali lebih rumit muncul. Pertama, kompleksitas tata kelola. Dilema yang tadi Anda sebut. Gimana cara nyimbangin idealisme desentralisasi dari teknologi dengan realita bisnis yang butuh kontrol operasional dan pengambilan keputusan yang cepat? Ini tarik-menarik yang konstan. Ini tantangan klasik ya, antara idealisme dengan realita bisnis yang butuh efisiensi. Selalu. Lalu yang kedua, tantangan skalabilitas. Pas volume transaksi mulai meningkat, banyak sistem blockchain bisa jadi sangat lambat dan mahal. Ini penghalang besar untuk adopsi massal. Ketiga, jaminan kualitas data. Masalah tato digital atau sampah masuk, sampah keluar yang kita bahas tadi mulai nunjukin dampak nyatanya. Sekali data buruk masuk, dampaknya terasa terus-menerus dan susah dibersihin. Dan yang terakhir masalah reputasi tadi. Benar, kekhawatiran keberlanjutan. Isu konsumsi energi yang tadinya mungkin cuma catatan kaki pas perencanaan, kini jadi resiko reputasi yang nyata bagi perusahaan, terutama di mata investor dan konsumen yang semakin sadar lingkungan. Wah, setelah dengar semua tantangan itu, dari pra-adopsi sampai pasca adopsi, kok rasanya pesimis ya? Kayaknya hampir mustahil buat berhasil. Tapi studi ini katanya nawarin cara pandang yang berbeda, bukan? Betul. Dan disinilah bagian paling optimisnya. Studi ini ngusulin bahwa pengembangan model bisnis berbasis blockchain itu bukanlah proses yang lurus dari titik A ke B. Ini adalah sebuah siklus berulang. Sebuah proses evolusi. Maksudnya siklus berulang itu gimana? Bayangin gini, sebuah perusahaan punya ide, lalu mereka implementasi. Mereka hampir pasti bakal kebentur salah satu dari ketegangan yang kita bahas tadi. Misalnya, mereka mau transparansi penuh, tapi kemudian dihantam masalah privasi data pelanggan. Kunci keberhasilannya bukan pada desain awal yang sempurna, Tapi pada kemampuan untuk beradaptasi. tepat pada kemampuan organisasi untuk merekalibrasi atau menyesuaikan kembali model bisnis mereka berdasarkan pembelajaran dari tantangan itu. Mereka mungkin harus ngurangin tingkat transparansi atau nyari solusi teknis baru buat privacy. Nah, jadi ini bukan kayak bangun gedung pakai cetak biru yang kaku ya, tapi lebih kayak berlayar di laut lepas ya. Harus siap ganti arah terus-menerus tergantung angin dan ombak yang datang. Analogi yang sempurna. Justru sebaliknya dari cetak biru. Studi ini melihat blockchain sebagai katalisator untuk evolusi bisnis yang berkelanjutan, bukan sebagai solusi sekali jadi. Perusahaan yang sukses adalah yang memperlakukan adopsi blockchain sebagai sebuah proses pembelajaran tanpa henti. Mereka desain, uji, nemu ketegangan, lalu rekalibrasi desain mereka, dan siklus itu terus berulang. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya,
Kesimpulan utamanya adalah kekuatan terbesar blockchain, entah itu desentralisasi, transparansi, atau kekekalan, juga merupakan kelemahan terbesarnya. Dan kunci kelangsungan hidup sebuah model bisnis berbasis blockchain bukanlah pada kecemerlangan ide awal, tetapi pada kelincahan organisasi untuk terus-menerus beradaptasi saat ketegangan-ketegangan ini muncul ke permukaan dalam praktek nyata. Tepat. Dan studi ini sebenarnya mengarah pada satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Jika keberhasilan adopsi blockchain sangat bergantung pada kemampuan untuk menyeimbangkan berbagai ketegangan antara transparansi dan privasi, antara desentralisasi dan kebutuhan koordinasi, antara keamanan teknis dan kesalahan manusia, apakah ini berarti keahlian utama yang dibutuhkan di era Web3 ini bukanlah coding atau keahlian teknis semata? Melainkan Penguasaan seni tata kelola sosioteknis, kemampuan buat ngerancang aturan main, insentif, dan struktur organisasi yang bisa jalan harmonis dengan sifat-sifat unik dari teknologinya. Mungkinkah kita selama ini terlalu fokus pada bloknya yang berupa kode dan kriptografi dan kurang memperhatikan rantai hubungan manusia yang sesungguhnya dibutuhkan untuk membuatnya berfungsi di dunia nyata?